Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Sering dengarkan teman-teman tentang gibah, tentang gunjing. Emang sih orang yang bergibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu dikuatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ayo jauh-jauhi dari prasangka, karena mayoritas kebanyakan prasangka itu adalah dosa. Karena gara-gara prasangka akhirnya kita jadi kepo. Begitu kepo jangan nyari berita, wala tajassasu. Jangan gara-gara kepo akhirnya kamu nyari berita. Udah dapet nih berita akurat dan terpercaya, gak enak kan ditelan sendiri. Bisa jadi akhirnya apa? Kita kepingin menyampaikan kepada orang lain, akhirnya jatuhnya gibah. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Janganlah kalian bergibah. Kenapa? Pasti kalian gak suka. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Karena orang yang bergibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kamu gak suka. Nah, jadi kalau kita lihat, gibah itu memang sadis banget ya, seperti memakan bangkai saudara sendiri. Bahkan pernah juga nih di bulan Ramadan, ketika di taklimnya Rasul, tiba-tiba ada dua wanita yang kayak sekarat dalam hadis riwayat Ahmad. Wah, para sahabat kan bingung ya, ini gimana nih dua cewek nih, dua wanita sekarat kayak begini. Barangkali boleh dibatalkan puasanya. Ternyata apa? Kata Rasulullah, berikan kepada dua wanita ini dua mangkok kosong. Begitu dikasih nih dua mangkok kosong masing-masing, apa kata Rasulullah? Muntahkanlah. Muntah tuh isinya apa? Potongan daging bercampur darah dan nanah. Jijai banget kan? Ini muntah isi kayak begini. Ramadan. Gimana nggak kayak mau sekarat dia? Kenapa dua wanita ini melakukan demikian? Karena ya dia memang gara-gara Ramadan kan, berarti dia mengharamkan apa yang dihalalkan karena dia puasa. Minum, makan halal, tapi dia haramkan karena puasa. Tapi maaf, udah tahu lagi puasa, tapi dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan, yaitu dia bergibah. Jadi orang yang bergibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Terus, apakah semua gibah itu diharamkan? Apakah semua ngomongin orang itu diharamkan? Enggak juga. Asal hukumnya haram. Tapi kapankah gibah itu diperbolehkan? Bahkan dianjurkan, bahkan ya benar-benar harus disampaikan. Yaitu yang pertama, kisah dalam surat Al-Mujadilah, yaitu kisahnya Aus bin Somit dengan istrinya Haulah. Ya ini kan Haulah mengadu kepada Rasul ngomongin tentang suaminya. Kan kalau kita bilang itu kan kekurangan suami, jangan diumbarlah ke orang lain. Dan Rasul kan awalnya gak membela, karena itu kan ngomongin aib orang lain, aib suami lagi, pengkhianat dia. Tapi ternyata ini menjadi dasar hukum gibah yang diperbolehkan. Kenapa? Karena ini menentukan hukum. Ya begitu akhirnya diceritakan gimana aib suaminya, gimana kondisi suaminya kayak begini, dan harus ditegakkan hukum. Fatal banget gara-gara dia mengatakan anti kazihari ummi, kamu seperti punggung ibuku. Itu kan sedunia tahu, yang diabadikan di Al-Quran. Berarti sampai kapanpun kekurangannya Aus bin Somit, ember mulutnya Aus bin Somit, semua orang jadi tahu. Tapi ini menjadi hukum pelajaran gibah yang diperbolehkan untuk menegakkan hukum. Gak cuman orang lain tahu nih apa konsekuensinya. Dia harus memerdekakan budak. Kalau nggak bisa memerdekakan budak, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Jadi, ya ketika Anda punya masalah suami istri, dan memang butuh diceritakan, bukan sekedar orang lain tahu, nih suami gue kayak begini, yang orang ngerirain dia baik, padahal nih kayak begini. Berarti apa? Itu gibah yang diharamkan.
Tapi kalau, aduh saya harus menceritakan tentang suami saya agar tertegak hukum, ada efek konsekuensi. Nah, kalau memang kayak begini, berarti pilih orang yang kita ceritakan adalah orang yang bisa memberikan solusi, bukan orang yang ember juga. Begitu udah blok ngasih tahu, terus solusinya apa? Ya Allah, gimana ya solusinya apa? Ntar kita cerita dulu, kita konsultasi dulu. Berarti apa? Nanti jadi rahasia umum. Cerita sana, cerita sini, cerita sini. Jadi bapak dan ibu kalau mau menceritakan tentang kekurangan orang lain untuk menjadi solusi efek hukum, ya harus tepat. Cari orang yang gak ember. Cari orang yang memang bisa memberikan solusi, bisa menegakkan hukum. Jangan sembarangan cerita sama orang. Satu, jadi ghibah diperbolehkan ketika memang untuk menegakkan sebuah hukum, efek jerah untuk sebuah konsekuensi. Yang kedua, ada kalanya ya namanya solusi itu untuk hukum, namanya konsultan. Tapi ada juga bukan untuk menegakkan hukum, tapi paling enggak, aduh, ini biar rada-rada lega lah, rada ngeplong. Ya karena apa? Stres. Nggak bisa berubah tuh orang. Kalau memang harus ditegakkan hukum, aduh, yang rugi juga kita. Biar bagaimanapun jadi janda itu enggak, biarin dah mau suami model kayak apapun. Tapi mengurangi rasa kita, nah ini juga lagi belajar untuk melapangkan dada. Maka bisa jadi kita akan menggunjing, kita akan menggibah. Tujuannya apa? Hanya untuk meluapkan emosi kita. Hanya untuk kita butuh kantong kresek. Ya karena perempuan itu 2000 kata harus keluar. Jadi suami kayak begini, mertua kayak begini, aduh aku udah nerima. Tapi kalau mau nyari solusi untuk ditegakkan hukum, enggak nanti malah jadi masalah. Ya paling enggak biar menghilangkan keganjalan karena kita butuh agar hati kita itu lapang. Nah, kalau kayak begini masih diperbolehkan, tapi harus cerdas. Mau curhatnya, mau curcolnya. Cerdasnya apa? Cari orang yang siap kayak kantong kresek. Kalau kita nggak bisa mencari orang yang kantong kresek, cuma sekedar blok selesai, sikap kita akan kembali normal. Karena kita cuma butuh meluapkan emosi kita, manajemen kolbu kita, tapi dalam transaksi kita tetap melayani, tetap berbuat baik. Cari orang yang, aduh saya cuma butuh kayak kantong kresek doang, lo cuma dengerin aja, gak usah komentar, gak usah cerita lagi sama orang lain, dan gak butuh nasihat, udah cuma cukup didengarkan. Itu kan konselor. Udah dah, thank you, makasih ya, udah lega. Nah itu gak apa-apa, masih dimaafkan, masih dimaklumi. Kalau kita nggak ketemu, ya Allah ustazah hari gini siapa yang mau jadi kantong kresek? Enggak kali, bisa bahaya. Ya udah beli cermin yang gede untuk mengembalikan dan mengendalikan emosi kita. Udah kita ngomong aja mencermin, tahu nggak? Gue lagi kesel nih, tahu nggak dia begini. Udah puas nih kita ngomong di depan cermin. Udah ketemu sama suami, ketemu sama anak, ketemu sama mertua, ketemu sama orang. Ya balik enjoy lagi, karena kita memang lagi latihan. Nah ghibah yang seperti inilah ghibah yang diperbolehkan. Selain itu ada jatuhnya adalah ghibah yang diharamkan. Agar kita tidak jatuh kepada yang diharamkan, kalau ada orang yang lagi ngomongin orang lain di depan kita, langsung ayo kita cari solusi. Maka jadinya ghibah yang diperbolehkan. Kalau nggak jadi solusi, udah kamu hanya untuk mengungkapkan perasaan kamu. Setelah itu di-keep. Jangan ember, jangan bocor kepada orang lain. Kecuali memang berita yang tidak boleh dibungkam. Seperti apa? Adanya pernikahan, gak boleh dibungkam. Jangan ngomongnya, suamiku udah nikah lagi. Gak boleh dibungkam. Harus ngomong, nikahnya sama siapa? Istrinya yang mana, nikahnya kapan. Jangan sampai jadinya gibah. Yang namanya nikah, yang namanya cerai harus disosialisasikan. Jadi ngomongin dia kan udah nikah lagi, dia kan udah cerai. Jangan ngegibah. Ini hukum, gak boleh dibungkam, harus disosialisasikan. Semoga kita menjadi orang yang cerdas. Ya jadilah
kita orang yang bisa mengarahkan ketika banyak orang yang curhat kepada kita agar kita tidak jatuh kepada gibah sadis seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.